Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Cincin tuan-tuan dan perempuan, ini sangat menarik. Ini berita 2-3 hari ini, cincin tuan-tuan, dalam perkembangan politik negara kita yang tercinta ini. Kita tahu bahawa Pak Prabowo terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, dan beliau akan segera dilantik pada tanggal, insyaAllah tanggal 20 Oktober ini, tidak berapa hari lagi. Tetapi dalam perkembangan politik sekarang ini banyak pro dan kontra ini. Sejauh mana sebetulnya Prabowo bisa mengantar bangsa ini yang demokratis? Apakah demokrasi akan berjalan dengan baik? Akuntabilitas pembangunan akan jalan dengan baik? Transparansi pemerintahan akan berjalan dengan baik? Ini akan kita pertanyakan dalam pembicaraan kami dengan seorang pakar pada sore hari ini, dengan Pak Randi. Beliau ini dosen yang tak asing lagi di Universitas Islam Riau. Saya akan bertanya pada beliau, kemana dibawa pemerintahan di bawah Prabowo ke depan nanti, dengan melihat perkembangan sekarang ini bahwa semua partai politik sudah bergabung dengan pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Untuk apa lagi kita berbeza dalam partai politik? Dalam pemilu, hiruk pikuk pertentangan, perbezaan, tajamnya pemikiran disampaikan dalam perdebatan dan sebagainya, luar biasa ya. Dan masyarakat merasa terdidik. Tetapi alih-alih ini sekarang sudah berkawan semuanya dalam satu koalisi kekuatan pemerintah yang berada di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai Presiden Indonesia. Baik, saya undang Pak Randi. Assalamualaikum Pak Randi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Randi? Alhamdulillah, sehat. Sehat ya? Sehat. Cerah mukanya. Cerah. Cerah ya. Sedang ngopi nampaknya. Nah, Pak Randi ya. Baik Pak Randi ya. Ini saya terus terang saja lah, agak ragu saya ini sistem negara kita ini Pak. Ya. Ini negara kita kan negara demokrasi kan. Kalau demokrasi itu ada partai politik kan itu. Karena partai politik itu adalah merupakan pilar daripada demokrasi itu sendiri. Betul. Dalam demokrasi tentu ada perbedaan. Iya. Tidak jelas itu. Namanya demokrasi kan. Betul. Tentu ada timbul perbedaan. Dan ada yang memiliki pro dan kontra. Pro dan kontra itu. Tapi nampak di Indonesia ini sekarang di bawah Prabowo ini hebat juga. Prabowo ini bisa merangkul semua partai yang dulu merupakan lawan beliau. Betul. Yang bergabung dengan satu pemerintahannya ini. Kira-kira mau kemana nih? Prabowo ini kan seorang demokrasi dikata orang kan. Tapi kok bisa partai dia ajak semua? Kalau seandainya dia betul-betul seorang demokrasi, dia berpegang kepada siapa yang mendukung dia lah. Ya enggak? Siapa yang mendukung dia, siapa yang betul-betul konsisten melaksanakan program dia, visi dia dan misi beliau ya sebagai presiden dan wakil presiden yang satu paket ya. Dengan beliau kan tentu partai yang di luar yang terutama yang kalah lah ya. Dalam pemilu kena ada perbedaan tadi dalam segi program dan gagasan. Kita lihat dalam pemilu kemarin itu kan nampak jelas tu dua kekuatan itu. Sekarang kok timbul bersatu semua kali Pak. Gimana nih? Pertama tuh saya ingin coba melihat fenomena ini dari satu sisi lah. Ya nanti ada sisi lain yang kita ingin lihat. Dari apa yang dikatakan oleh J. Palmerston, in a politic there is no permanent enemy and permanent friend, it has only permanent interest. Dalam politik itu tidak ada kawan sejati, tak ada lawan abadi, yang ada hanya kepentingan. Nah oleh karena itu hari ini kita juga melihat bahwa dalam politik tidak boleh baper itu nampaknya muncul juga dari itu. Nah artinya adalah bahwa tadi yang Atok sampaikan, yang selama ini mendukung Pak Prabowo dan ada partai juga yang misalnya adalah partai Nasdem awalnya, PKB malah sekarang masuk dalam kursi menteri, kita lihat desas-desus yang ada gitu ya, sampai dengan juga beberapa partai lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa di satu sisi memang sebuah keunikan gitu ya,
Nah, tapi di sisi lain juga kami melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini merupakan suatu strategi alternatif. Pertama, untuk kita melihatnya keberlangsungan daripada transisi pemerintah. Jadi pemerintah Pak Jokowi ke pemerintah Pak Prabowo bisa dikatakan transisinya bisa berjalan lancar karena memang satu visi, satu ide mereka. Nah, yang kedua, dengan sistem yang ada hari ini, kalau dilihat secara idealnya, jadi ada dua sisi nih tuh. Satu sisi bagus gitu. Bagusnya adalah inilah konsep yang menjadi founding father daripada negara kita, yaitu ya musyawarah mufakat tadi. Nah, walaupun melalui sistem mekanisme yang dilakukan dengan secara pemilihan langsung dengan pemilihan pilpres, tapi di satu sisi di situ ada hal yang kita sebut semuanya dikumpulkan bersama, musyawarah mufakat dijalankan. Tapi itu di sisi lain, jika sebuah kekuatan partai politik semuanya sudah bergabung dan tidak ada lagi konsep dalam tanda kutip oposisi misalnya, walaupun selama ini tidak ada oposisi yang sifatnya memang betul-betul oposisi di Indonesia tuh. Tapi kita melihatnya jika hal ini terjadi, ini akan mempengaruhi konsep check and balances dalam demokrasi. Kenapa tuh? Karena kalau misalnya semuanya bergabung, tidak ada mengingatkan, maka ini juga akan berdampak kepada stabilitas jalannya roda politik dan pemerintahan ke depan. Kenapa? Jika ada kebijakan-kebijakan nanti yang dirasa ini tidak pro kepada rakyat, maka tidak akan ada kritik-kritik tajam yang tersampaikan melalui suara relung-relung legislatif. Kenapa? Karena semua partai politik sudah berada di dalam oleh pemerintahan gitu. Nah, oleh karena itu saya kira tuh ini ada dua hal. Satu sisi bagus untuk keberlangsungan program pemerintah, tapi satu sisi lain, jika ada program kritik yang dilakukan, maka tidak akan ada partai ataupun akan sulit sekali untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan dari level grassroots untuk sampai ke atas. Apalagi dalam hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan yang contoh misalnya itu pemerintah menaikkan nanti harga minyak, tarif dasar listrik. Kalau semuanya sudah berada dalam pemerintahan, ya rakyatnya hanya bisa ikut saja. Kenapa rakyat hanya bisa ikut? Karena tidak ada yang bisa menyampaikan. Walaupun saya yakin bahwa politik itu cair. Dia akan berbelok sesuai dengan kepentingannya masing-masing itu. Baik Pak Randi, saya sedikit Pak ya, ada perbedaan sedikit. Partai politik itu kan tujuannya untuk menjadi suatu pilar demokrasi, itu kan ya. Iya, nah, musyawarah mufakat situ tuh terjadi suatu perbedaan pandangan. Tetapi sekarang ini kalau kita lihat sekarang itu, maka tidak akan terjadi perbedaan antara satu partai dengan partai lain karena mereka berada satu pemerintahan. Nah, bagaimana check and balance itu bisa timbul? Kan itu persoalannya. Jadi tidak ada gunanya sudahnya tuh kalau ini sudah satu kesatuan, maka demokrasi tak ada lagi berarti. Nah, akan timbul otoriter. Konsekuensi logisnya tuh artinya adalah begini. Kalau tadi yang saya sampaikan tadi itu artinya jika dia berkumpul semua, kesulitannya tadi adalah menyampaikan pendapat itu, check and balances tak akan ada lagi. Itu tadi yang kami sampaikan. Dan yang kedua, sebuah kekuasaan kalau terlalu lama dan dikuasai oleh keseluruhan, maka konsekuensi logisnya nanti akan jadi tirani. Gitu. Walaupun tirani tidak dalam artian yang sangat otoriter, tapi nanti tidak akan mau lagi mendengarkan apa aspirasi rakyat. Kenapa? Karena semua kekuatan rakyat itu sudah ada pada pemerintahan. Nah, saya kira walaupun dikatakan saya melihat beberapa baca berita, saya lihat beritanya bahwa apa yang dilakukan hari ini adalah bentuk musyawarah mufakat untuk semuanya disepakati bersama, tapi saya juga sepakat bahwa dalam perjalanan kita butuh rule guide-nya nih ya, butuh pedomannya gitu, butuh check and balances-nya gitu, karena konsepnya memang seperti itu, sehingga diharapkan ya eksekutif, legislatif, yudikatifnya. Tapi jika eksekutif, legislatif dan yudikatif ini sudah berada pada satu rules, nah itu tadi tuh kita akan menghadapi tantangan ke depan, yaitu adalah aspirasi yang disampaikan oleh rakyat itu akan sangat cukup sulit tersampaikan gitu. Nah, tentu hal ini tidak ingin kita
lakukan lagi setelah progres demokrasi kita yang sudah luar biasa baik sejak tahun 98 sampai dengan hari ini, di mana setiap orang itu berhak bisa menyampaikan pendapat secara baik. Dan ini kalau saya lihat semenjak pemerintahan SBY, dan termasuk juga masa Habibie teruslah kita kaji zaman Orde Baru itu jelas itu tidak ada apalagi demokrasi otoriter. Betul. Tapi dengan reformasi kan cita-cita demokrasi itu yang aku diwujudkan. Betul. Kita terjadi lihatlah dalam perintah Habibie kan nampak kan oposisi kan. Kemudian begitu juga Gus Dur. Begitu juga Megawati apalagi SBY. Nampak itu kan. Jadi hidup. Betul. Dalam check and balance itu hidup itu Dinamika demokrasi jalan bagus. Waktu Prabowo waktu Jokowi periode pertama ada dia juga terakhir PKS dan dengan Nasdem tahu-tahu PKS lah berada di luar betul tetapi ini keanehannya setelah Jokowi sudah tidak akan lansir dari presiden dan Prabowo yang diagungkan sebagai menegakkan demokrasi Indonesia, kok dia merangkul semua partai, kan ini suatu keanehan. Ada apa? Betul tadi dikatakan mungkin dalam rangka masa transisi kan memerlukan stabilitas politik, ekonomi sebagainya gitu Tapi ini kan dalam segi pendidikan politik bagi rakyat kan tidak baik. Pandang saya Nah, di mana nanti peranan civil society juga tidak efektif juga. Peranan civil society tidak akan baik karena tidak ada penyalurnya ada. Ini jadi problem Barandi kira. Jadi gini tuh, kalau dari yang Pak Tuk sampaikan tadi, pertama saya coba lihat dari analisis satu hal. Ketika kita bicara tentang konsekuensi logis daripada pemilu itu kan memilih gitu ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, ketika kita bicara pada konteks yang menang dan yang kalah tadi, kalau orangnya yang bergabung tapi partainya masih tetap berada di dalam jalur yang berbeda, itu menjadi bagus, artinya menyeimbangkan pemerintahan dari sisi legislatif. Nah, hari ini kita bisa lihat untuk legislatif itu hampir keseluruhannya itu berada di dalam pemerintahan, gitu ya. Kalau masa Pak Jokowi misalnya kita nampak tuh di periode pertama tuh masih ada Demokrat di luar, setelah itu ada PKS, karena di sana ada PDI. Nah, dia biasanya seperti ini tuh. Nah, sekarang harapan kita kan tinggal melihat apakah PDI memang benar-benar bersama rakyat, artinya berada di luar daripada kursi pemerintahan. Kalau dilihat sekarang ini kan PDI sudah bergabung nih. Kalau dilihat hari ini adalah komunikasinya kan tinggal terakhir antara Pak Prabowo dan Bu Mega saja lah. Nah, pertanyaannya jika nanti itu bergabung, akan menarik ketika ada pertemuan antara di situ Pak SBY dan Bu Megawati. Apakah bisa duduk dalam satu forum yang sama atau tidak? Gitu. Ini kan menjadi satu hal yang catatan menarik, karena selama ini ketika Demokrat berada di luar kursi pemerintahan, itu konteksnya partai PDI di dalam. Nah, hari ini PDI berada di luar ketika mengusung calon sendiri dengan Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo pada saat Pilpres yang lalu. Ini sebuah hal yang menarik gitu tuh ya. Selama ini Pak Jokowi dijadikan marketing politiknya oleh PDIP 10 tahun berkuasa di pemerintahan. Nah, hari ini PDI yang berada di luar. Nah, jadi jika misalnya PDI masih berada di luar, dan ingat di situ juga ada PKS gitu. Nah, ini kan agak ideologi partai politik ini nggak bisa kita pungkiri itu. Dan saya lihat ideologi ini sudah mencair semua. Tidak jelas lagi ideologi partai ini. Jadi tidak muncul konteks bagaimana partai itu punya warna-warnanya sendiri gitu tuh ya. Sehingga kalau misalnya kita melihat, kalau misalnya dulu PKS dengan tegaknya dengan konteks keislamannya gitu ya, dan misalnya ada nasionalis religius dari Partai Amanat Nasional juga seperti itu. Nah, tapi hari ini memang dengan dengan perjalanan partai politik kita melihatnya bahwa apalagi dengan besarnya nanti nih, saya lihat hampir
100 lebih ya yang dipanggil dengan sistem kementerian dan yang luar biasa hari ini cukup besar ya. Nah harapan kita kan ini nanti mampu mengumpulkan dan melaksanakan semua kepentingan gitu. Itu ya. Karena kalau tidak nanti dengan big size daripada pemerintahan dia akan berkelahi di dalam sendiri. Nah itu juga akan jadi permasalahan juga nanti itu. Kenapa? Karena ikatannya adalah kepentingan, bukan ideologis. Koalisi yang baik itu ikatannya adalah ideologi bersama. Kata Alexander Wen dalam bukunya mengenai Anarchy What State Making It Of itu, kalau sebuah koalisi itu mau kuat, dia harus dibangun dengan ide, nilai, gagasan, norma, baru tanggung jawab. Maka kuatlah koalisi itu. Tapi kalau dia dibangun dengan nomor satunya adalah kepentingan, who get what, when and how, siapa dapat apa, kapan dan bagaimana, kita tinggal tunggu aja. Ketika ada pembagian tak merata, udah nanti bakal ribut lagi, bakal ini lagi, gitu kan. Nah, saya kira apa yang terjadi di Nasdem yang awalnya sangat incline sekali, ada pertemuan Nasdem tidak masuk dalam kursi menteri, ini kan juga walaupun hasilnya nanti kita lihat setelah pelantikan menteri baru kita tahu gitu ya. Tapi kalau memang itu betul-betul terjadi, saya kira Nasdem menjadi partai yang sudah mengikrarkan diri tapi tidak dapat jatah kursi menteri gitu. Ya walaupun dikatakan ini tidak masalah gitu ya. Tapi dalam politik itu kan who get what and when and how. Karena politik adalah transaksional seperti itu. Yang jelas nanti walaupun Nasdem tidak masuk dalam kabinet, tetapi mungkin di luar kabinet mereka kan lembaga-lembaga lain kan ada. Betul. Kan lembaga negara kan banyak kan. Mungkin di sana posisi mereka kan ya. Bisa jadi toh. Bisa jadi. Karena memang nanti kan ada jabatan yang memang strategis, artinya adalah bahkan kalau kita melihat, harapan saya tuh sebagai seorang akademisi adalah melihat porsinya harus pertama profesional, kedua proporsional. Profesional adalah mendudukkan the right man in the right place sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua proporsional adalah harapan kita jangan terlalu banyak dari partai politik. Juga harus dipenuhi oleh insan-insan yang memang profesional di bidangnya. Nah, artinya ini menjadi penting tuh. Karena kalau partai politik tentu dia memiliki kepentingan dari partai politik. Tapi kalau dia sebagai seorang yang contoh misalnya Bu Sri Mulyani, karena istrinya kan Bu Sri Mulyani tetap dipakai dalam Menteri Keuangan gitu ya. Nah saya kira ini menjadi penting gitu. Kenapa? Karena hal-hal yang strategis, apalagi yang menyangkut urusan urusan pemerintahan umum, baik pertahanan keamanan, baik agama, apalagi masalah tentang sosial dan juga masalah tentang luar negeri, ini seharusnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kapasitas yang profesional, karena ini menyangkut urusan pemerintahan umum tuh. Tapi kalau dilihat sekarang komposisinya itu profesional dengan dari kalangan partai politik cukup dominan partai politik betul. Yang profesional tidak begitu tidak begitu banyak. Betulnya pemerintah yang efektif itu kalau betul-betul menjalankan program yang baik, yang mementingkan kepentingan rakyat, tentu yang profesional terutama. Partai politik hanya sebagai kekuatan keseimbangan saja, penyeimbang saja sebetulnya itu. Betul kan, sekali. Betul. Dan bagaimanapun bahwa disitulah peran daripada posisi sebetulnya. Nah, tapi kenyataan kan tidak kan, keterlibatan ketua umum partai. Di mana lagi? Kalau sudah ketua umumnya terlibat, praksinya harus penuh dong. Enggak ya? Kalau enggak nanti direkol kan juga. Jadi memang kita lihat memang keanehan ya. Sebetulnya kalau saya lihat dalam segi filosofis daripada sistem pemerintahan kita ini kan tadi dikatakan musyawarah mufakat ya. Tetapi musyawarah mufakat bukan berarti tidak ada oposisi kan? Kalau menurut Undang-Undang 45 kita tidak demikian kan? Negara kita apalagi dengan Pancasila kan? Musyawarah dalam musyawarah perwakilan. Perwakilan itu bahasanya kan? memang musyawarah perwakilan. Kan itu kan tetap ada demokrasi situ. Betul. Betul. Jadi bukan berarti semuanya itu
dimusyawarahkan, lalu ya di musyawarah itu ada kesepakatan. Berarti dianggap oposisi tak ada. Tentu musyawarahnya harus menyangkut aspirasi seluruh keterwakilan rakyat. Tidak boleh hanya keterwakilan pada partai politik. Partai politik, gitu. Ini kan yang maksud kita itu kan ya. Maksud kita adalah sana kalau keterwakilan partai politiknya itu kan sifatnya tidak apa, belum tentu menyuarakan aspirasi masyarakat. Suara partai belum tentu adalah suara kehendak rakyat. Nah itu kan juga apalagi hari ini di Indonesia kan tuh ya. Kita juga melihat bahwa political trust terhadap partai politik itu juga masih belum terlalu tinggi dari rakyat kepada partai politik. Kenapa? Karena rakyat melihat bahwa partai politik belum secara lugas menyampaikan fungsinya, mulai daripada fungsi sosialisasi politiknya, rekrutmen politiknya, sampai artikulasi dan agregasi kepentingannya tuh kepada kepentingan rakyat. Ini belum muncul. Artinya adalah apa yang dikehendaki itu masih bisa dilihat kalau kita lihat bahkan aturan-aturan ataupun produk-produk legislatif hukum itu lebih banyak inisiasi daripada eksekutif, tidak daripada sisi legislatif. Padahal ini menjadi penting. Iya, penting. Nah ini tidak sejalan Pak dengan tujuan kita ke depan agar peran partai politik sangat sangat dipentingkan. Betul. Dan untuk meningkatkan kualitas partai politik. Dan pendidikan politik pada partai politik perlu ada pendidikan politik pada kader-kader. Tapi nampaknya sekarang sudah tidak apa lagi. Jadi mohon maaf, sifat partai politik itu untuk hanya sekedar mencari kepentingan kekuasaan saja nampaknya ini sekarang. Kalau saya lihat sekarang Pak, ada ideologinya tak jelas, kemudian segi pendidikan politik tak jelas. Jadi biar mengambang. Jadi akhirnya masyarakat tadi itu timbullah nanti di setiap pemilu itu terjadi adalah politik yang pragmatis. Kita bisa lihat tuh ramainya kantor partai kan pada saat 2024. Setelah itu kosong. Nah, pada harapan kita adalah di sana ada aktivitas politik yang dijalankan walaupun tanpa ada tahunnya pemilu. Ya, bagaimana mencerdaskan rakyat, kaderisasi partai politiknya, sehingga tidak ada yang dahulu dia politiknya A, besoknya dia politiknya partai politiknya B. Kenyataan sekarang kan banyak begitu kan. Banyak seperti tidak puas partai ini dia lari ke lain ya. Jadi kembali kepada keadaan kondisi politik Indonesia ini adalah politik pragmatisme. Betul kan? Dikatakan seperti itu. Kenapa tidak partisipatif tidak ada? Kenapa pragmatisme? Karena juga memang kos politik yang sangat tinggi. Itu ini akibatnya sih. Bagaimana kita memangkas ini Pak Randi ini? Kalau kita ingin pemilu yang luber, bebas dari manipolitik. Kalau begini terusnya pasti kos politik akan tinggi. Yang memegang kendali pemerintahan orang kaya yang menjadi calon DPR orang kaya, yang duduk nanti menjadi calon gubernur orang yang punya uang yang banyak, calon bupati. Bagaimana orang-orang yang profesional? Bagaimana akademisi yang punya intelektual dalam memperjuangkan kepentingan rakyat? Apa yang kita harapkan Pak? Jadi gini tuh, ada teori lepas landas namanya. Maka dalam teori pembangunan lepas landas itu sebuah program demokrasi itu akan bisa berjalan setelah ada program transisi demokrasi. Eropa butuh waktu, Amerika pun butuh waktu hampir 200 tahun untuk mencerdaskan rakyatnya, barulah selepas itu dilepas dengan sistem demokrasi. Nah kita baru demokrasi tahun 98. Nah sebenarnya hari ini harus dilakukan oleh Simon Junior. Kata Simon Junior itu pendekatannya adalah pendekatan pertama modernisasional, setelah itu transisional, baru struktural. Nah artinya adalah yang harus dicerdaskan pertama kali itu rakyat dalam politik. Nah hari ini rakyat kita masih belum bisa, masih bisa lihat mungkin dalam berbagai macam kontestasi politik ada orang yang punya ide brilian, gagasan brilian, visi yang baik, tapi dia tidak terpilih. Kenapa? Karena perilaku rakyat kita masih bersifat perilaku yang transaksional. Nah oleh karena itu transaksionalnya boleh, tapi tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk ide dan gagasan yang dipahami kepada calon-calon kepala daerah. Tapi hal itu belum. Kenapa?
karena rakyat kita ekonomi masih berada di bawah. Ekonomi di bawah, pendidikan rakyat kita masih berada di bawah, pemahaman juga masih berada di bawah. Sehingga jika ada orang yang mampu mencukupi kebutuhannya untuk hari ini, itulah yang dia pilih. Dan jika itu terus terjadi tuh, maka pemilu ini lihat 100 tahun begini teruslah kita. Artinya adalah kondisi pemilu itu hanya milik para elit politik saja. Kebijakan populis itu hanya akan ada 5 tahun sekali. Mau pemilu baru ada kebijakan yang sifatnya populis egaliter, memperhatikan rakyat. Tapi begitu sudah nanti habis pemilu, maka kebijakan itu lebih pada kebijakan yang tatanan administratif yang menguntungkan pada pihak pemerintah. Nah ini kita takutkan. Maka kita katakan sekali lagi, negara Eropa, Amerika butuh waktu 200 tahun untuk mencerdaskan rakyatnya sehingga rakyatnya mampu, sehingga kos politik menjadi rendah. Nah, saya kira ini menjadi catatan penting bagi kita. Pak Randi, kalau kita berpanjang ini mungkin tidak habis ya. Habis ya. Politik itu seru, seksi. Memang kita masih masa transisi lah ya. Betul. Kondisi politik kita beginilah keadaannya. Tetapi bagaimanapun kita sebagai rakyat dan masyarakat yang memiliki tanggung jawab kan, tentu kita perlu juga ya mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini begitu juga partai politik. Dan rakyat harus menyadarkan dirinya bahwa dia sebagai masyarakat, rakyat yang memiliki rasa tanggung jawabnya untuk menyelamatkan negara ini. Negara kita demokrasi, rakyat punya hak untuk menyampaikan sesuatu, tapi rakyat jangan mudah diperdaya oleh kepentingan politik semata-mata. Dan sedikit lagi tuh, ingat teman yang baik adalah teman yang mengkritik. Mengkritik ya. Kalau teman yang semua dukung bagus saja, itu hati-hati lah. Itu hati-hati. Dan itu bisa menjahannamkan kita. Betul sekali. Terima kasih tuan-tuan. Ini luar biasa sekarang ini kita berbincang mengkritisi terhadap kebijakan Prabowo membentuk suatu kabinet yang tanpa oposisi. Terima kasih Pak Randi. Sama-sama Dok. Selamat menjalankan tugas. Siap. Ya. Dan ini kan sibuk nampaknya kan dalam pemilihan pilkada ini. Enak ya. Ada perdebatan nanti ya. Pak Randi ikut andil dalam hal ini. Mudah-mudahan dapat melahirkan pemimpin di Riau ini, gubernur yang kualitas, bupati, wali kota yang berkualitas. Enak. Rakyat harus tahu dan paham untuk itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuh.